Jadi di video Draw Story kali ini aku akan bercerita tentang kisah seseorang yang bersetubuh dengan makhluk halus demi mendapatkan kekayaan. Di Indonesia sendiri begitu banyak jenis pesugihan seperti memelihara tuyul, pesugihan babi ngepet dan masih banyak yang lainnya. Salah satunya yaitu adalah pesugihan bersetubuh dengan bangsa jin atau makhluk halus seperti kasus yang akan kuceritakan pada video kali ini. Jadi simak terus video ini sampai habis. Kisah ini terjadi pada seorang pemuda yang bernama Angga. Ia sudah berusia 27 tahun, namun belum juga menikah. Dikarenakan ia tidak memiliki banyak uang. Ia hanyalah seorang buruh bangunan dan serabutan yang penghasilannya tidak seberapa. Kehidupannya begitu menderita. Ia bahkan tidak memiliki keluarga sama sekali. Ia hidup sendiri sejak berusia 10 tahun. Nah, suatu hari ia melihat seorang wanita yang sangat cantik di desanya. Wanita itu merupakan kembang desa yang diperebutkan oleh semua lelaki di sana. Ia pun jatuh hati pada pandangan pertama. Meskipun memiliki wajah yang cukup tampan, namun Angga tidak berani mendekatinya lantaran ia tidak memiliki apa-apa. Sedangkan laki-laki yang mengejarnya semuanya adalah anak orang kaya. Menyadari itu semua, ia pun hanya bisa merenung dan berpikir bagaimana cara agar bisa menjadi kaya raya dengan waktu yang singkat. Hingga suatu malam pertanyaan itu pun mendapatkan sebuah jawaban. Malam itu sebelum tidur, ia masih memikirkan bagaimana caranya menjadi kaya raya. Ia rela melakukan apapun agar hidupnya tidak susah lagi. Ia pun lalu terlelap dalam tidurnya. Ia tampak begitu kelelahan setelah bekerja dari pagi sampai larut malam. Entah mengapa malam itu di mimpinya ia bertemu dengan seorang gadis cantik dan sangat seksi yang berada di dalam hutan yang sangat gelap. Wanita itu lalu mendekati Angga dan menawarkan sebuah kenikmatan dan juga kekayaan kepada Angga. Jika kau mau, kau bisa menemuiku di kaki gunung dekat desamu. Di sana terdapat beberapa pemakaman tua yang sudah tidak terawat lagi. Datanglah ke sana dan aku akan memenuhi semua keinginanmu itu, ucap wanita cantik yang ada di dalam mimpinya. Angga pun tidak habis pikir bisa bermimpi hal seperti itu. Keesokan harinya, Angga yang begitu penasaran dan tidak memiliki pilihan lain pun memutuskan untuk mencari pemakaman tua itu. Dengan modal nekat, ia pun menelusuri hutan yang cukup lebat dan sangat gelap. Hutan itu tampak begitu angker dan sangat menakutkan. Namun karena sudah terlanjur, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Hingga siang hari ia menelusuri hutan yang lebat itu. Akhirnya dari kejauhan Angga menemukan sebuah tempat pemakaman dan beberapa kuburan di sana. Itu semua begitu persis seperti yang ada di dalam mimpi Angga semalam. Angga pun langsung mendatangi kuburan itu dan mencari wanita cantik yang ada di dalam mimpinya. Sebenarnya ia yakin bahwa wanita di mimpinya itu bukanlah manusia, namun ia tidak mempedulikan itu sama sekali. Yang terpenting baginya adalah menjadi orang yang kaya raya, apapun resikonya. Hingga tidak lama kemudian dari arah belakang terdengar suara lembut menyapa Angga. Dan benar saja itulah wanita yang ada di mimpinya semalam. Wanita cantik itu dengan lembut membelai Angga dan mengatakan kepada Angga untuk mengizinkannya melayani nafsunya dan juga akan memberikan harta yang sangat berlimpah. Mendengar itu tentu saja Angga tidak bisa menolaknya. Angga pun hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat wanita seindah itu. Ia hanya bisa diam dan perlahan ia juga mulai menyentuh tubuh wanita itu. Dan makhluk dari dua alam yang berbeda itu pun melakukan hubungan suami istri di dalam hutan yang gelap tersebut. Dengan penuh gairah, Angga begitu menikmati momen-momen yang langka itu. Untuk pertama kalinya ia melakukan hubungan intim, dan ia melakukannya dengan makhluk halus yang menyerupai wanita cantik dan sangat seksi. Entah berapa lama kedua makhluk berbeda alam itu melakukan hubungan intim di dalam hutan. Yang pasti saat keesokan paginya, tiba-tiba Angga terbangun dan dilihatnya sekeliling. Wanita dan kuburan yang ia temukan kemarin sudah tidak ada lagi. Dan ternyata kekayaan yang dijanjikan wanita cantik itu bukanlah omong kosong belaka. Saat ia terbangun sudah ada beberapa batangan emas di sekitar Angga. Angga pun tersenyum bahagia.
Kini Angga menjadi orang yang sangat kaya raya dan memiliki apapun yang ia inginkan. Angga pun mampu membeli rumah besar, mobil mewah, dan dapat dengan mudah memikat banyak wanita dengan kekayaannya itu. Ia pun sudah hidup dengan berkecukupan dan memiliki derajat tinggi di desanya. Bahkan bukan hanya kaya raya, wajah Angga pun juga berubah menjadi lebih tampan dari sebelumnya, sehingga membuat ia percaya diri untuk mendekati wanita kembang desa yang sudah diimpikannya sejak dulu. Dengan penuh keyakinan, ia pun mulai melakukan perkenalan, pendekatan, hingga akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan. Ia berhasil menaklukkan hati wanita tercantik di desanya dalam kurun waktu yang singkat. Selain itu, dalam waktu setahun saja, ia sudah memiliki seorang anak laki-laki dari istrinya itu. Semua orang di desanya sungguh menginginkan kehidupan yang didapatkan oleh Angga. Mereka semua menganggap Angga merupakan orang yang paling bahagia di desanya karena Angga telah memiliki segalanya yang diimpikan oleh banyak orang. Namun yang dirasakan oleh Angga ternyata tidaklah sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Di lubuk hatinya ia merasa begitu tersiksa. Ia memang memiliki harta yang banyak. Ia juga mendapatkan istri yang cantik dan ia bahkan dikaruniai keturunan. Namun ada satu hal yang ia tidak bisa miliki, yaitu sebuah kebebasan. Ternyata syarat utama dari pesugihan itu bukanlah untuk sekali saja, namun ia harus terus-terusan melayani nafsu wanita iblis yang memberikannya kekayaan itu hampir setiap malam. Yang membuat Angga begitu kelelahan melayani nafsu istrinya sekaligus melayani nafsu wanita setan yang nafsunya tidak pernah terpuaskan. 5 tahun setelahnya, kemaluan Angga merasa begitu kesakitan. Energinya seperti terkuras habis. Angga pun jatuh sakit dan tidak diketahui itu penyakit apa. Hingga akhirnya tidak ada satupun pengobatan yang bisa menyembuhkannya. Dan akhirnya Angga pun meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Angga sama sekali tidak bisa menikmati kekayaan yang ia dapatkan itu. Setiap malam iblis itu mendatanginya dan membuat energinya terkuras habis. Sepanjang hari Angga hanya bisa tertidur karena kelelahan. Dan malamnya iblis itu akan datang lagi dan lagi. Dan yang lebih membuatnya tersiksa, entah mengapa ia tidak bisa menolaknya sama sekali. Kita semua tidak bisa mendapatkan kekayaan yang instan. Semuanya itu butuh proses dan kerja keras, serta tidak lupa juga untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bukan malah melakukan pesugihan dan menyembah setan. Sungguh itu adalah perbuatan musyrik yang sangat dilarang di agama manapun. Sesusah apapun hidup kita, masih ada yang lebih susah lagi, dan mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun. Jadi bersyukurlah apapun yang kita miliki saat ini, karena masih banyak yang menginginkan kehidupan seperti kita. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.